keluarga cukup kecewa karena sudah masuk bulan hampir keempat, mungkin belum tertangkap. Harapannya ya segera terungkap pelakunya. Untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi, saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia. Tindakan yang pertama kali 1 bulan setelah kejadian, operasi memasang selaput kornea, memasang baby skin di mata kanan dan kirinya. Setelah diobservasi masih belum ada hasil yang signifikan, dijadwalkan kembali operasi di mata kiri. Karena di mata kanan perkembangannya ada secara alami tumbuh selaputnya. Untuk mata kanan berangsur pulih penglihatannya, yang mata kiri masih belum ada bisa melihat, hanya bayangan-bayangan aja. Alhamdulillah itu setelah diketahui segera ditanganin dan sekarang sudah tidak ada problem-problem lagi yang di tenggorok yang terhirup di tenggorokan, dan di paru-paru sudah tidak ada lagi. Sudah sehat yang itu. Tinggal mata kiri yang jadi fokus dokter yang menangani. Yang saya alami selama ini, kita setelah kejadian itu baru kita tahu ya kalau terornya itu saya tidak tahu terornya macam apa, tapi terjadi itu yang saya alami ya. Kalau terornya rasanya saya nggak dapat teror gitu, tapi kejadian demi kejadiannya ada itu. Kejadiannya itu waktu subuh selesai sholat subuh, saya ditelepon tetangga sebelah rumah, karena saya setelah diketuk rumah saya ini masih ada di atas, belum ada persiapan karena kan masih sama baby. Terus ketika saya sudah siap turun, di rumah saya sudah banyak orang, ada baju gamis Pak Novel yang sudah basah, ada cangkir atau apa yang sudah terkena air keras. Terus saya disuruh segera menyusul Pak Novel yang sudah dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya cepat seperti itu. Karena yang terakhir ini memang sempat beberapa kali ada info, beberapa orang yang ada di lingkungan rumah saya ini yang mengawasi, memang itu ada. Waktu kejadian itu saya pikir ya ini terjadi gitu. Ternyata kejadiannya ada, dan kejadiannya berupa penyiraman air keras. Waktu itu pikiran saya nggak lagi mau mikirin itu, tapi bagaimana untuk menemui Pak Novel di rumah sakit, dan saya lihat kondisinya segera mungkin saya ini lihat gitu. Informasi dari tetangga saya ya, ada orang yang di depan rumah, di seberang, ada orang asing yang di masjid, ada beberapa orang yang di ujung jalan gitu. Terus Pak Novel sampaikan kalau saya pergi lebih berhati-hati dan rumahnya selalu dikunci gitu. Tapi semuanya itu tidak membuat Pak Novel yang merubah kebiasaannya apa, dia tetap bekerja sebagaimana mestinya, saya tetap beraktivitas gitu. Sampai hari itu, sampai kejadian itu terjadi. Jadi dia masuk ke rumah saya, terus dia menanyakan gamis laki-laki. Setelah itu dijawab pembantu saya tidak ada. Setelah itu dia balik badan aja, langsung langsung kembali ke motornya terus jalan lagi. Waktu itu mama saya yang bercerita ketika saya sudah pulang itu sempat curiga. Karena tidak biasanya ada orang yang datang ke rumah saya cari gamis, karena saya tidak berjualan toko, saya hanya berjualan online. Anak-anak sudah paham situasinya dari awal. Abinya selalu bilang ada pekerjaan, ada resikonya. Yang terjadi adalah risiko pekerjaan, dan itu sesuai takdir yang sesuai takdirnya Abi. Jadi anak-anak tetap aja sekolah, semangat seperti itu. Anak-anak sudah
memahami ini sebagai risiko pekerjaan abinya gitu. Ya, dari awal kita udah paham ini pekerjaannya berisiko. Suami saya selalu bilang yang terjadi adalah sudah takdir. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap bekerja, kita tetap berdoa, itu. Pemirsa, itulah wawancara kami tadi siang dengan istrinya Pak Novel atau Nyonya Novel. Dan sekarang saya lanjutkan ke AKBP Dedi Murti, Kasubdit Kamnek Polda Metro Jaya. Kita ingin dapat cerita yang detail tentang penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Metro. Mungkin saya akan mulai dari pengakuan Pak Novel bahwa ada seorang perwira Densus yang datang ke dia dan kemudian menunjukkan foto yang diduga pelaku dan siapa yang dia anggap sebagai yang kuat, dugaan yang kuat. Dan apakah orang itu juga termasuk yang saudara Dedi udah sidik? Terima kasih Bapak Karni, kami sampaikan bahwa dalam 2 kali kunjungan kami ke Singapura bersama tim dan juga beberapa pimpinan kami. Kunjungan kami pertama, kami mempunyai kesempatan menyerahkan draft pertanyaan. Draft pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan yang pro justitia sebagai dasar kami dalam melakukan penyidikan selanjutnya. Namun karena kondisi dan situasinya memang saat itu tidak memungkinkan, kami hanya serahkan draft dan kami tidak memberikan juga target waktu kapan untuk rekan kami Novel untuk memberikan isinya. Kunjungan kami kedua dengan informasi yang pada saat kunjungan pertama kami mendapatkan informasi adanya seorang yang dengan inisial AL itu. Kemudian beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian kami dapatkan dan kami minta keterangan. Itulah salah satu misinya kami datang kunjungan kedua ke Singapura untuk berkunjung sekaligus seandainya kondisi dan kesehatan Pak Novel dalam kondisi baik, kami bisa melakukan juga pemeriksaan pro justia kembali. Namun kembali kepada situasi dan memang alasan medis memang itu tidak mungkin dilakukan. Namun di situ juga kami bawa seorang senior kami yang juga memang apa yang pernah disebutkan oleh Pak Novel dalam beberapa waktu yang lalu di media televisi ataupun secara gamblang beliau sampaikan bahwa ada seorang pamen dari Mabes Polri yang menyerahkan, pamen Densus Mabes Polri yang kemudian menyerahkan foto, mohon maaf dalam tanda kutip, foto pelaku. Mungkin perlu kami klarifikasi di sini dan kami sampaikan bahwa langkah-langkah kami dalam penyidikan menemukan fakta dan kemudian memberikan jawaban setiap informasi sekecil apapun bahkan yang mendekati mustahil. Ini yang kami sampaikan juga di depan pimpinan KPK pada saat pertemuan kami, paparan kami pertama kali dan paparan kami kedua kali di depan pimpinan KPK dan juga dihadiri oleh rekan kami juru bicara KPK. Pada saat itu kami jelaskan kalau memang ada sedikit pun informasi bahkan mendekati mustahil untuk dilangkahkan, kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin membuktikan, menjawab informasi tersebut apakah benar atau tidak, didukung dengan fakta atau tidak, dan apakah layak maju ke sidang pengadilan atau menjadi dasar kami dalam melakukan penyidikan tahapan selanjutnya, kami akan sampaikan. Dan tolong mudah-mudahan kami tidak selalu mendapatkan informasi ataupun apapun itu bentuknya terkait dengan kasus ini dari pihak ketiga. Karena mayoritas, terus terang kami sampaikan, dominan bukti ataupun informasi itu kami dapatkan dari pihak ketiga, salah satunya media. Contoh, sebagai contoh di awal, foto 2 orang yang muncul di media saat itu, sesaat setelah kejadian. Kami tidak mendapatkan langsung dari pihak korban, memang situasinya memang tidak memungkinkan saat itu, namun kemudian kami juga tindak lanjuti itu dengan kemudian datang ke TKP dan di backup oleh senior-senior kami dan teman-teman kami dari wilayah maupun dari Bareskrim dan Mabes Polri, Densus Mabes Polri. Kami jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum dan
Saat itu kami datang ke TKP, mendalami, mengolah TKP bersama sama teman di lapangan. Akhirnya sampai kepada kesimpulan kami menemukan salah dua. Kami tidak bilang salah satu, tapi salah dua dari saksi yang memiliki foto awal dan informasi terkait dan keberadaan seseorang yang diduga pada saat itu sebagai orang yang dicurigai terkait dengan komplotan atau kelompok pelaku penyiraman terhadap saudara Novel. Di antaranya adalah saksi KK dan saksi YN. Saya hanya bisa menyebutkan inisial karena terkait dengan kode etik kami selaku penyidik. Saudara YN menyampaikan bahwa foto yang beredar di media pada saat itu adalah berasal dari handphonenya yang diserahkan kepada saudara Novel beberapa waktu sebelumnya. Namun alasan, alibi dan keterangan bahwa kenapa dia mengambil foto tersebut sama sekali tidak terkait dengan apakah itu kecurigaan terkait dengan membuntuti atau mengancam terkait dengan keselamatan Pak Novel. Karena yang bersangkutan memilih latar belakang permasalahan keluarga, di mana pada saat itu adik yang bersangkutan baru saja meninggal dunia dan kondisinya mencurigakan. Ada salah satu alasan itu yang membuat dia bahwa orang-orang ini kemungkinan dikirim oleh pihak seberang untuk menakut-nakuti saya, seperti itu. Dan ini bisa kami buktikan, apa yang kami sampaikan di sini memiliki fakta dan pembuktian yang cukup kuat, dan kami siap juga dalam hal ini apabila ada teman-teman dari tim KPK bisa bersama-sama kami meneliti dan memverifikasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Itu satu. Kemudian satu lagi terkait dengan saudara KK. Yang bersangkutan pada tanggal 14, 16, dan 17. Saya ingat sekali tanggal itu karena saya membuat timeline dan saya uji betul keterangan dan alibi yang bersangkutan terkait dengan keterangan dari kapan dan di mana, bagaimana yang bersangkutan bisa mendapatkan nama, nomor handphone, dan alamat seseorang inisial H itu, salah satu dari dua orang yang diduga sejak awal. Dan dari situlah kemudian kami bisa memberikan keterangan saat ini, informasi saat ini kepada masyarakat dan pihak-pihak yang mungkin membutuhkan informasi secara langsung dari kami. Berkenalan pada pertemuan hari yang berikutnya 14, kemudian 16 itu hari Kamis, 14 hari Selasa, 16 itu hari Kamis, Jumatnya tanggal 17. Tanggal 16, tanggal 17 dia berkenalan, kemudian tukar nomor handphone. Pada saat nomor handphone itu disimpan, muncullah nama yang bersangkutan. Kemudian muncul nama yang bersangkutan di aplikasi salah satu media sosial, muncullah nama yang bersangkutan dan foto yang benar sesuai dengan real yang pada saat itu dia temui. Anggapan dia berarti orang ini juga tidak berniat, bukan orang-orang yang berniat jahat, dalam artian dia memberikan informasi data nomor handphone dan nama yang sebenarnya. Berkenalan terkait dengan hobi dia dalam sepak bola dan mempunyai fans, salah satunya adalah satu kampung dan satu daerah dengan yang bersangkutan, saksi yang diduga pelaku tersebut terkait dengan kelompok pelaku. Kemudian di kemudian hari pada saat kejadian tanggal 11 kurang lebih, kalau menurut menganalisa dari CCTV kediaman Pak Novel, 05.09 kejadian penyiraman tersebut. Namun itu adalah waktu di dalam DVR sesuai device. Tapi kalau kita sandingkan lagi dengan waktu real time-nya, itu adalah mundur 20 menit. Jadi sekitar 4.49 atau 4.50 kejadian penyiraman itu. Nah, setelah kejadian kemudian viral di media bahwa ada orang-orang yang dicurigai dan lain-lain. Kawan-kawan dari kami, termasuk kami diantaranya dalam ke lapangan, ke TKP, mengolah kembali ke TKP berulang kali. Muncullah pada tanggal 14 April 2017 seorang saksi dari anggota Polri, dari tim juga yang merupakan anak buah tim dari yang disebut Pak Novel ini adalah Pak Mendensus, bertemu dengan saudara saksi atas nama EJ. EJ ini adalah, kalau kami nanti kemudian ada kesempatan menjelaskan lagi, adalah salah satu saksi kunci yang sangat diandalkan oleh saudara Novel. Saudara EJ ini bertemu dengan Pak anggota kami ini yang sudah kami BAP ini juga pada tanggal 14 itu, di mana saudara EJ ini sedang bersama dengan seorang rekan dari media, salah satu media cetak, seorang wartawati. Kemudian tidak mau menyebutkan namanya, menunjukkan di handphonenya foto
dua orang yang sudah viral di media itu. Tidak mau menyebutkan namanya, kemudian setelah anggota kami ini mempersilahkan waktunya untuk selesai dengan saudara EJ, setelah rekan media ini pergi, kemudian dilanjutkan dengan anggota kami ini. Dan pada saat itu saudara EJ, saksi ini mempertunjukkan bahwa yang tadi datang ke saya adalah dari media tertentu, kemudian dia mempertanyakan masalah foto ini Pak, saudara H dan MK. Oke, kalau gitu kita tukar telepon handphone ya. Kemudian dia kembali, tanggal 17 Pak, tanggal 17 kembalilah anggota kami ini bertemu kembali dengan saudara EJ dan menyampaikan bahwa dari foto yang disampaikan dengan nomor handphone dan apa yang disampaikan juga dari saudara kakak dan saudara EJ ini, hasil pendalaman dan penelusuran ditemukanlah beberapa foto Pak. Beberapa foto di dalam galeri salah satu media sosial. Kemudian di dalam galeri tersebut ada beberapa foto dari saudara H. Kemudian di situ ada foto dia sendiri dan ada beberapa orang yang foto berdua. Nah, foto berdua inilah yang kemudian dipertanyakan oleh anggota kami ini bahwa apakah ini ada kemiripan? Mungkin ada pernah kamu lihat di area perumahan sini mencurigakan, perilaku mencurigakan dan lain-lain. Saya nggak tahu Pak, tapi mungkin bisa dikonfirmasi dengan keluarganya Pak Novel. Berangkatlah anggota kami ini karena memang jaraknya hanya belasan meter saja dari TKP ke rumah Pak Novel nomor 8. Datang kemudian menunjukkan foto tadi yang hasil penelusuran di galeri foto salah satu media sosial, menunjukkan kepada keluarganya dan menyampaikan seandainya Pak Novel bisa dimintai keterangan atau ditanyakan kepada Pak Novel, apakah di antara beberapa foto yang kami dapatkan dari galeri foto ini di dalam media sosial ada orang-orang yang pernah dikenali, pernah dilihat, pernah bersentuhan, pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan atau dianggap mencurigakan gerak-geriknya, membahayakan dan lain-lain, tolong kami dikonfirmasi. Dan Pak Mendensus ini kemudian menyampaikan kalau ada informasi apapun tolong hubungi saya di nomor sekian. Kemudian setelah itu kembali Pak. Tidak lama kemudian dihubungi oleh Pak Novel dari Singapura dengan kode, kalau saya tidak keliru, +65. Diangkat telepon, bicara, dan karena memang juga pernah kami satu resimen, Pak Novel pernah jadi senior saya di Akademi Kepolisian dan kebetulan juga Pak Mendensus ini juga adalah pengasuh saya waktu di Akademi Kepolisian. Berhenti di situ Pak. Jadi tidak pernah ada statement atau clue atau penegasan atau mungkin gambaran bahwa foto yang ditunjukkan adalah foto pelaku. Bukan. Foto yang ditunjukkan adalah foto orang-orang yang kemungkinan memiliki hubungan dengan satu saksi H ini dan saksi MK, atau mungkin beberapa saat sebelumnya atau di tempat lain, apakah juga di sekitar lokasi atau di tempat lain pernah berinteraksi atau pernah merasa dilihat oleh saudara Novel. Jadi tidak pernah ada statement bahwa itu adalah foto pelaku. Itu yang mungkin perlu kami klarifikasi supaya tidak menjadi juga fitnah ataupun karena ini terkait dengan nama baik seseorang. Karena kami penyidik menyampaikan segala sesuatunya tidak berdasarkan asumsi. Kami menyampaikan, yang saya sampaikan adalah fakta dan kami sudah lakukan penyelidikan ataupun penyidikan, menguatkan keterangan saksi dengan saksi lagi diikat lagi dengan saksi. Tidak juga hanya berdasarkan keterangan saksi, kami juga mencari keberadaan fisik yang bersangkutan, baik itu dari IT maupun gambaran CCTV, transaksi perbankan, transaksi komunikasi dan lain-lain, didukung dengan keberadaan yang bersangkutan. Apakah benar dia ada di situ? Seandainya kalau mau kemudian dipertanyakan, apakah Anda melakukan penyelidikan, pengecekan alibi sesuai dengan prosedur, apakah juga profesional? Sejauh yang kami tahu, kalau seandainya memang perkara ini dianggap perkara biasa, Pak Novel menganggap perkara ini biasa, yang kami lakukan adalah seolah-olah kami menangani perkara yang luar biasa. Tidak hanya sebatas kami olah TKP, tidak hanya sebatas kami menangani ini sesuai dengan keterangan saksi, kami melakukan langkah-langkah yang mungkin mudah-mudahan nanti dari teman-teman dari tim KPK bisa juga mengecek kebenaran omongan saya ini sampai penyampaian saya, bahwa yang kami lakukan tidak hanya sebatas itu. Kalau kemudian nanti ada kesempatan saya menyampaikan, seandainya masih ada waktu, saya juga sampaikan apa yang kami lakukan untuk mengecek alibi saudara AL. Silakan. Siap, masih ada Pak. Saudara AL, kembalinya kami kunjungan pertama dari Singapura, tanggal 8 Mei.
Tanggal 9 kami tiba, kami langsung ada kegiatan sambil mencari keberadaan AL ini. Sebetulnya ML Pak, tapi karena sudah viral AL, anggaplah AL itu yang tanggal 9. Tanggal 10 kami sudah bisa mendapati AL ini. Pada saat dia datang, dihadapkan kepada kami di depan penyidik, kami langsung hadirkan senior kami ini yang Pamendensus ini juga untuk membackup keterangan, informasi dan lain-lain. Kami lakukan pemeriksaan. Di pertengahan pertanyaan, kami sudah perintahkan tim kami untuk mengecek alibi yang bersangkutan. Jadi kami tidak membuang waktu. Kami tidak membuang waktu. Ini bicaranya orang ini yang sangat kuat diduga disampaikan oleh saudara Novel bahwa orang ini, saya yakin ini pelakunya, saya ini disampaikan dari seorang Pamendensus. Nah, Pamendensus lah kami hadirkan pada saat pemeriksaan AL ini. Pada saat pertengahan pemberian keterangan, saat itu juga saya perintahkan cek alibinya bahwa dia berangkat dari salah satu stasiun Pasar Minggu menuju Sawah Besar, kemudian ke tempat kerjanya, dia tinggal di mana. Kami cek Pak, tempat kerjanya, scan pindai sidik jari, CCTV, draft buku mutasi, rekan-rekan yang biasa menjemput dia dan mengantar dia ke stasiun bersama-sama, rekan kerja satu unit. Apakah dia adalah profilnya adalah troublemaker dan lain-lain? Apakah dia orang-orang yang memiliki kebiasaan disipliner? Karena kami berharap, saya sendiri berharap, ini bagus. Setidak-tidaknya kita sudah mulai punya gambaran, lebih mengerucut. Saat itu juga makanya kami sangat bersemangat. Touchdown saya di Terminal Soekarno-Hatta, tidak pulang ke rumah saya Pak. Boleh dicek keberadaan kami. Saya langsung ke kantor, saya berangkatkan tim saya untuk mencari. Tanggal 10 didapatkan, saat itu langsung kami periksa, saat itu juga langsung kami cek alibinya. Namun, yang kami sayangkan begitu sudah kita dapatkan CCTV, scan pindai sidik jari, tidak ada keterangan lagi atau informasi lebih lanjut. Kami lakukan pengecekan ke kediamannya. Kami tidak panggil orang rumahnya ke kantor, kami datangi rumahnya pada jam malam tempat istirahat. Karena kami ingin tahu tanggal 10, 11, 12 di mana yang bersangkutan berada. Rute perjalanannya menunjukkan, bahkan pada saat kami ketemukan bahwa CCTV di stasiun Pasar Minggu dan stasiun Sawah Besar terpusat di stasiun Juanda. Itu kami lakukan, kami langsung minta. Saat itu juga kami berharap kita bisa segera dapatkan. Itu pertama. Kedua, kartunya Komet untuk membayar tab KRL itu, kami minta print outnya, incoming, di tab di mana, jam berapa, rute. Intinya kami ingin dapat rute perjalanan orang ini. Apakah benar sesuai dengan keterangan yang dia maksud? Itu salah satu yang kami lakukan. Dan menurut kami, kalaupun saya atau kami tim penyidik diminta untuk memposisikan salah satu atau tiga-tiganya dari 3 orang yang selama ini dianggap sebagai, dalam tanda kutip, dianggap sebagai pelaku, sayangnya sampai saat ini kami belum mendapatkan bukti yang mengarah bahwa dia benar pelaku, kecuali selain informasi atau statement-statement saudara Novel yang disampaikan ke media sosial atau ke pihak lain. Sehingga bagaimana seseorang berada, satu posisinya berada di Malang pada saat kejadian, satu posisinya ada di Pondok Ungu Tambun Bekasi pada saat kami melakukan penangkapan pengerusakan pada saat itu TKP Gereja Santa Clara. Kemudian yang satu berada di rumahnya di satu daerah di daerah Condet. Bagaimana kami bisa hanya sebatas ingin menyenangkan orang, menyenangkan pemirsa, menyenangkan masyarakat, memuaskan dalam hal ini korban yang juga adalah senior saya Pak. Kami sama-sama tim judo Pak. Beliau adalah teman sparring partner saya. Bagaimana saya bisa hanya sekedar ingin menyenangkan beliau, kemudian saya paksakan untuk menjadikan mereka tersangka. Sedangkan kami sendiri tidak punya entry point, legitimasi untuk menjadikan mereka tersangka. Itu sementara mungkin yang bisa kami sampaikan. Namun kembali kepada semangat pemberkasan penyidikan kami, bahwa kami sangat membuka diri, kami sangat transparan. Kami berharap sejak awal begitu paparan kami yang kedua tanggal 19 Juni Pak, saya hitung 1 jam 48 menit saya memaparkan kembali penjelasan perkara kami dari awal sampai akhir di KPK. Pada saat itu disaksikan oleh semua elemen pimpinan KPK dan juga beliau di sini, dan disampaikan bahwa akan dibentuk tim. Pada saat itu saya dengan senang hati Pak, terima kasih Pak. Dengan demikian tidak hanya kami yang selalu menjawab, mungkin setelah berikutnya teman-teman dari KPK, tim KPK yang bisa menjawab, mungkin mereka lebih dipercaya. Seandainya mungkin saya tidak tahu bagaimana kebenaran itu nanti akan di versi kebenaran yang mana yang akan, tapi yang jelas
Kami hanya akan menyampaikan apa yang kami lakukan sesuai fakta, apa yang kami lakukan supaya menjawab pernyataan-pernyataan Pak Novel. Walaupun sampai saat ini sayangnya kami belum bisa berhasil melakukan pemeriksaan pro justia kepada yang bersangkutan. Demikian Pak. Baik, taruh dari 4 saksi ya tadi yang saudara periksa atau sidik. Ternyata alibinya ketika kejadian kuat sekali. Yep. Ada di mana, ada itu udah dicek melalui CDR segala macam. Ngapain dia hari-hari sebelumnya ada di wilayah itu? Kalau itu juga bukan wilayah tempat tinggalnya. Jadi begini Pak, begitu yang bersangkutan berada di depan kami lakukan pemeriksaan. Saat itu juga saudara H dan saudara MK kami lakukan pemeriksaan. Saat itu juga kami hubungi penyidik Polres Jakarta Utara, tolong hadirkan saksimu yang kemarin sempat bersentuhan dengan saksi kita ini, orang ini. Dihadirkan Pak, kami pisah. Begitu pemeriksaan selesai, dalam proses pengerjaan pemeriksaan BAP, kami munculkan yang bersangkutan, saudara H. Saya tanya, betul itu orangnya yang kenalan kamu memberikan nomor handphone dan benar dia sesuai dengan di salah satu medsosnya? Iya Pak, betul, selesai. Salaman, pinggir, kami periksa lagi di tempat terpisah. Kemudian selesai pemeriksaan tanggal 21 April, tanggal 26 kami berangkat ke Malang Pak, sampai dengan tanggal 3 Mei. Apa yang kami lakukan adalah menguji alibi. Semangat yang kami utamakan adalah siapa tahu kalaupun memang dia berbohong di depan penyidik, dia tidak akan bisa sempurna menyampaikan alibi dia di depan kami. Karena apa? Kami akan mengecek saksi-saksi siapa yang dia temui, di mana dia berada, dia berinteraksi dengan siapa, kegiatan apa, dan jejak apa yang dia tinggalkan. Salah satunya, pada saat kami tiba, kami lihat Pak, berangkat kami dari Soekarno-Hatta, saya hanya lihat berapa titik CCTV yang ada dalam rute dia berangkat dari Jakarta pada saat itu menuju Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, sebelum kami berangkat sudah kami kirimkan tim ke sana untuk mengecek ada berapa titik CCTV di sana yang bisa kami olah dan mungkin bisa kami teliti terkait dengan alibi yang bersangkutan. Sampai kami di satu titik di tempat di Kota Malang tersebut, dia pernah menyampaikan, saya pernah pecah ban Pak, saya narik ATM di salah satu SPBU. Kami cek ATM tersebut. Saya pernah belanja Pak di salah satu minimarket. Saya cek CCTV-nya, saya cek di situ pernah dia tarik ATM. Saya minta surat dan kemudian kita mintakan rekaman CCTV-nya. Dan disitulah Pak kami sampaikan bahwa keterangan alibi saksi ataupun orang yang kami minta keterangan kami ikat lagi dengan saksi-saksi lain. Salah satunya diantaranya adalah CCTV yang ada di dalam minimarket tersebut dan ATM di salah satu bank di Indonesia. Kami minta muncul muka dia pada saat dia narik, berapa dia tarik dan lain-lain. Itu pertama. Kedua, dia berada di satu tempat, di rumah makan, di kafe. Kebetulan di kafe itu pemiliknya memiliki kebiasaan untuk mengupload kegiatan-kegiatan hari ini di salah satu media sosial lagi. Itu yang kita capture dan kita minta keterangan satu. Kedua, teman-temannya yang selfie pada saat menjelang malam kejadian tanggal 11 di Jakarta. Handphonenya bahkan mungkin agak sedikit ekstrim Pak. Handphonenya bukan saya, sebetulnya kalau dari saksi tidak boleh disita Pak. Tapi dalam tanda kutip ini kami amankan. Saya minta pengertian kamu, ini demi saya bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan ini. Handphonemu saya bawa ya, 3 unit Pak handphone saya bawa. Begitu juga dengan decoder salah satu minimarket ini. Dengan kerelaan hati manajernya menyatakan silakan Pak dibawa kalau memang barang ini bermanfaat. Kami bawa ke Jakarta Pak, kami ganti dengan anggaran yang kami miliki dari dinas. Kami bawa ke Jakarta, kami olah di lab cyber kami, menunjukkan bahwa memang gambar itu bukan gambar rekayasa, ada beberapa juga gambar yang sudah tertimpa. Itulah kemudian salah satunya, termasuk bon laundry Pak. Bon laundry dia mencuci baju di satu tempat, kemudian mengambil baju, ada bonnya, itu kami sita. Saat itu juga kami datangi rumahnya, kami BAP di tempat Pak. Saya ingin tahu apakah ini juga rekayasa atau bukan. Kalau dia rekayasa, dia tidak mungkin Pak, tempat, waktu, dia mungkin bisa bertemu dengan siapa. Tapi dengan kejadian-kejadian khusus yang dia temui, yang dia alami, tidak mungkin dia bisa
kecil kemungkinannya dia bisa mencocokkan semuanya sempurna sesuai dengan yang dia mau. Kalau memang dia berkata bohong, itu pertama. Nah, yang kedua, satu lagi MK. Kembali kami dari sana, misi kami adalah untuk mengecek alibi MK. Jangankan saksi Pak, satu orang, puluhan Pak, puluhan orang. Pada saat itu kebetulannya dia memang diberdayakan di salah satu subdit di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Saat itu memang tugas kita adalah mencari para pelaku pengerusakan gereja Santa Clara. Kebetulan sampai saat ini permasalahan itu juga sudah diselesaikan dengan baik di antara pihak. Itu sudah kita lakukan. Ada satu tempat di mana dia makan di salah satu fast food. Kita dapat ambil CCTV-nya. Walaupun itu sudah tertimpa, tetap kami angkat Pak. Saya hanya berpikir siapa tahu ke depan 1 hari, 2 bulan, 3 bulan ke depan ternyata ada teknologi yang bisa mengangkat, memisahkan partisi-partisi gambar ini yang sudah tertimpa, mengangkat kembali recycle bin yang sudah terhapus. Begitu juga pada saat di salon Pak, semua yang saya sampaikan ini bisa dibuktikan Pak, bisa saya buktikan. Di salon, kemudian diketahui bahwa pemilik salon ini sudah ditipu atau dibohongi oleh salah satu vendor yang memasang CCTV di salon tersebut. Karena ternyata CCTV-nya yang dia pasang hanya memonitor, tidak merekam. Itulah kemudian salah satu kejadian yang unik yang mungkin kami temui. Kemudian kembali ke AL tadi. Begitu kami lakukan pemeriksaan, pengecekan alibi dan lain-lain, kemudian kami sandingkan lagi dengan BAP para saksi yang menyebutkan bahwa ya saya yakin dia orangnya, 80% saya yakin Pak. Salah satu yang kami sampaikan tadi di awal, salah satu saksi EJ ini tadi yang yakin bahwa orangnya dia tunjuk adalah AL. Dan pada saat kami konfrontir pun di Polsek Kelapa Gading pada tanggal 17 Juni, saya ingat itu hari Sabtu, karena pada saat hari Sabtu itulah saksi EJ ini sebetulnya mau general check up dalam rangka melamar pekerjaan di salah satu bank swasta di Jakarta. Selesai melakukan BA konfrontir, kami dokumentasi Pak, kami videokan, audio visual, kami pastikan baik itu salah satunya asisten rumah tangga di kediaman Pak Novel, saksi EJ ini, kemudian salah satu saksi lagi, 2 orang saksi lagi yang menyatakan bahwa dia memiliki gambaran terhadap kemungkinan orang-orang yang dicurigai. Kembali lagi, kemungkinan orang-orang yang dicurigai, ada yang seminggu sebelumnya, ada yang 1 hari sebelumnya, dan ada yang pada hari H yang saksi EJ ini Pak, yang paling dekat seperti yang disampaikan beliau Brigjen Rikwanto. Ternyata pada saat salah satu saksi perempuan ini kemudian kami hadirkan 4 orang, kami hadirkan juga nama anggota kami Pak Yusmin Pak, itu sudah viral di mana-mana, jadi tidak ada salahnya kalau kami sebutkan, kami transparan di sini. 3 orang H, MK dan AL plus anggota kami Pak Yusmin kami hadirkan. Saya tidak tambahkan dengan orang-orang berkulit gelap lainnya, tidak. Tujuannya jangan sampai kami nanti kemudian dianggap membuat bingung, sengaja membuat bingung saksi-saksi kunci ini. Tidak, udah 4 itu saja, real saja. Hanya kami rubah susunannya pada saat bergantian saksi yang melihat. Mereka berada di dalam satu ruangan, saksi ini melihat dari luar. Nah, saksi yang pertama menyampaikan, nggak ada Pak. Nggak ada dia, yakin, coba Bu ulangi lagi, pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan grogi, jangan panik. Enggak, mereka tidak akan bisa melihat. Enggak ada Pak. Setelah itu selesai, kami buatkan berita acara konfrontir. Itu adalah SOP kami. Kemudian satu lagi, saksi EJ. Nomor 3, oke. Yakin nomor 3? Iya. Yakin. Kami buatkan berita acara konfrontir. Satu lagi saksi, tidak ada Pak. Padahal saya berharap untuk saksi yang satu lagi ini adalah saksi yang memiliki, mohon maaf kalau mungkin bukan saya membedakan atau memiliki strata pendidikan, baik pendidikan sosial maupun ekonomi yang mungkin sedikit lebih tinggi dan membuat saya mungkin mempunyai legitimasi untuk menjadikan ini sebagai bahan masukan kami dalam penyidikan. Kami lakukan BA konfrontir. Dalam BA konfrontir, salah satu saksi menyampaikan, 80% saya yakin adalah ini orang yang saya lihat pada saat beberapa menit sebelum Pak Novel disiram. Pada saat saya keluar dari masjid, mohon izin tadi ada penggambaran di layar, itu disiram dari depan Pak. Tapi sebetulnya kalau saya posisikan, saya ceritakan, masjid itu ada di hook, keluar belok kiri, itulah mengarah ke rumah, ke TKP. Jadi dia disiram dari belakang,
sesuai dengan CCTV, beberapa CCTV yang entah saya tahu dari mana diviralkan masuk ke media. Kami tidak pernah lakukan itu dari belakang. Jadi arahnya dari belakang Pak, bukan dari depan, sehingga hampir praktis tidak ada saksi mata yang melihat langsung. Kebetulan juga dari beberapa saksi menyatakan, dan juga CCTV salah satu lagi titik spot CCTV yang kami dapat menunjukkan bahwa keduanya menggunakan helm full face dan skuter matic. Nah, saksi EJ tadi yang kembali ke yang tadi 80% yakin tadi meyakinkan bahwa pada saat saya keluar sakit perut, saya melintas dan saya melihat dua orang itu berdiri, ada yang satu di motor, yang satu duduk di tempat duduk sanderan di pinggir kali, dia melintas. Saya pertanyakan, berapa detik kamu atau berapa lama kamu bisa melihat yang bersangkutan? Pintas Pak, karena saya sakit perut, saya buru-buru pulang ke rumah. Dia menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa motor besar, makanya pada saat kami datang ke TKP sempat ada muncul informasi motornya, mohon maaf saya sebutkan ini, motor B, motor besar. Namun bertentangan dengan fakta dari CCTV yang baru kemarin muncul. Dengan kondisi seperti itu, satu adalah itu motor skuter matic. Begitu juga di foto di CCTV yang di jalan, salah satu di Jalan Belira, itu yang kami dapatkan, itu juga tergambar sekilas sepintas adalah motor skuter matic berboncengan dua orang, helm full face, baju gelap. Namun saya sampaikan, saya bersyukur sekali bertemu Anda, karena saya sendiri jujur saya sampaikan, saya punya harapan besar dari keterangan yang saudara sampaikan, karena ini kami harapkan menjadi entry point, titik masuk kami untuk lebih mengerucut kepada identitas pelaku penyiraman terhadap Pak Novel. Namun ternyata setelah kami sudah sedikit gembira, ada masukan dari salah satu saksi yang tadi kami sebutkan bahwa dia memiliki yang lebih, dalam arti pemahaman terhadap permasalahan ini lebih matang menurut kami. Dia sampaikan, Pak, tolong sabar dulu, jangan cepat mengambil kesimpulan, karena saya harus mendalami dulu maksud dari yang bersangkutan. Coba kita sabar dulu, jangan buru-buru, karena ini bicara terkait nasib orang. Tidak lama, beberapa hari kemudian kami diminta datang, kemudian diminta untuk kita harus, mau tidak mau kami harus melakukan berita acara pemeriksaan tambahan terhadap yang bersangkutan, saksi EJ ini, karena yang bersangkutan merevisi keterangannya dari BAP awal 1, 2, 3, dan bahkan keterangannya dia dalam BA konfrontir dan juga keterangan dia dalam sketsa wajah yang kita buat, sehingga muncullah kemarin maksud kami adalah sketsa wajah versi terakhir revisi dari saksi EJ yang pernah disebutkan saudara Novel pada saat kami berkunjung ke Singapura yang kedua kali. Ini adalah hasil revisi keterangan dari saksi EJ. Nah, yang bersangkutan menerangkan, mohon maaf, mungkin mau tidak mau saya lakukan diskresi, saya mungkin harus menyampaikan di sini supaya tidak menjadi juga fitnah dan makin meluas bola liarnya. Yang bersangkutan menyatakan bahwa saya terpengaruh dengan berita di media selama ini, dan saya terpengaruh dengan sejak awal gambar yang saya dapatkan di galeri foto salah satu media sosial yang sejak awal saya pernah tunjukkan ke salah satu anggota yang saya sebutkan tadi Pak, yang dari PAMA, anggota Densus Mabes Polri, sehingga kemudian dia merevisi keterangannya dan kami tuangkan Pak, dan itu tidak kami lakukan sendiri Pak, itu kami lakukan disaksikan oleh dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat di sekitar TKP, dan itu kemudian kami tuangkan dalam berita acara tambahan, dan saat itulah kami lakukan kemarin, hasilnya seperti ini. Demikian. Pertanyaan saya tadi, kalaulah dia memang kuat sebuah alibinya, ngapain mereka main-main di Kelapa Gading itu, beberapa orang saksi itu? Kalau terkait dengan keberadaan mereka sebelumnya, pada tanggal 14, 16, dan 17, yang mana gambar itu didapatkan dari saksi YN. Kami lakukan pemeriksaan dan bersangkutan menyampaikan bahwa kami mencari salah satu unit R4 roda 4 dengan plat nomor sekian, yang mana kalau kami bisa mendapatkan mobil itu, kemudian kami bisa mendapat dalam artian tambahan fee Pak, semacam sukses fee dari pihak debt collector gitu, atau mata elangnya? Mata elang Pak.
Matalang itu istilah bukan kami yang buat, tapi itu memang biasa digunakan di lapangan. Matalang bervariasi 1,5, 2 juta, 2,5 juta, bahkan bisa lebih tergantung jenis kendaraan yang bisa. Hanya lihat doang dapat segitu. Jadi, kami tidak bisa berhenti di situ, Pak. Keterangan itu tidak bisa tiba-tiba saja kami percaya dan kami jadikan kesimpulan dalam penyidikan kami. Itulah makanya kami sampaikan. Saya minta keterangan dari salah satu pihak yang memberikan order itu, dari pihak salah satu leasing yang ada di Jakarta ini. Dia menyampaikan informasi bahwa memang Pak, saya sudah beberapa lama memberikan informasi atau bekerja sama terkait dengan pencarian ini, termasuk Saudara Yusmin adalah salah satu anggota yang juga sering menjadi wadah atau menjadi memberikan pekerjaan-pekerjaan ini kepada mereka, daripada mereka kemudian bekerja yang lain dan liar, sehingga bisa lebih dimonitor pergerakannya dan mungkin lebih tertib. Dan masukan yang kami terima adalah informasinya nomor sekian, mobil itu sering berada di area Kelapa Gading. Kalau memang itu kemudian ada, kamu akan mendapat semacam success fee jumlah sekian. Itu yang biasa dia lakukan sehari-hari. Demikian, Pak. Baik, bagi Saudara Febri Diansyah sebagai KPK punya pertanyaan untuk saya. Kalau tanggapan nanti setelah segmen. Pertanyaan untuk Saudara Dedi. Saya kira mungkin Pak bisa menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Kalau untuk penjelasan menanggapi, saya siapin waktu setelah kita rehat sejenak pemirsa.